Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Oppo F5, atau kalau seri modelnya ya ini ya, bisa dilihat di casing bagian belakang itu CPH1723 ya. Ya, untuk kendalanya atau kerusakannya yaitu layar sentuhnya itu tidak mau merespon ya. Ya, ini saya coba untuk mematikan tapi dia tidak mau merespon. Untuk penyebab pastinya karena apa layar sentuhnya tidak mau respon, saya tidak tahu jelas, tapi ini bisa kita lihat ya bahwa panel LCD-nya ini sudah tidak menempel ke bagian casing tengah atau frame-nya. Nah, ini adalah part atau spare part yang sudah saya siapkan dari panel LCD dan layar sentuh dari Oppo F5. Jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Oppo F5. Untuk langkah pertama bisa kita buka terlebih dahulu SIM tray atau slot SIM-nya. Lalu bisa kita lanjutkan untuk membuka casing bagian belakang. Ya, untuk membuka casing bagian belakang saya menggunakan bantuan kuku, atau buat akan-akan atau teman-teman yang memiliki alat tool seperti pembuka casing berbahan plastik itu bisa digunakan ya. Nah, ini casing bagian belakang sudah berhasil saya lepas, tapi jangan dilepas keseluruhan ya. Bisa kita lihat bahwa ada kabel fleksibel fingerprint atau sidik jari yang masih terpasang kepada mesin Oppo F5 nya ya. Ya, congkel dulu penutup dari fleksibel fingerprintnya ya, itu penutupnya berbahan besi ya atau plat. Jika sudah terbuka lalu ya lepas kabel fleksibel fingerprintnya ya, hingga kita bisa melepas keseluruhan dari casing bagian belakangnya. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan ada beberapa baut ya, itu lepas dulu. Itu adalah baut yang mengunci dari konektor LCD-nya ya, dan juga lepas juga baut yang mengunci plat yang menutupi konektor baterai ya. Itu ya, ada satu baut juga yang mengunci, lalu lepas platnya ya. Jika platnya sudah terbuka, kita bisa lanjut untuk membuka atau melepas fleksibel konektor baterainya ya. Kita lepas konektor baterainya. Jika sudah, lanjut ya, ini untuk membuka atau mengangkat baterainya ya. Untuk di Oppo atau Vivo atau Realme itu sudah disediakan plastik bantuan ya untuk mengangkat baterainya ya. Ya, ini saya sudah berhasil melepas baterainya, namun baterainya timbul kerutan ya, tapi nggak apa-apa, kita rapikan lagi kerutannya itu ya. Kita tekan-tekan lagi menggunakan alat seperti spatula itu ya. Itu ada dijual di toko online ya alatnya. Itu alat untuk nyongkel-nyongkel emang ya, untuk nyongkel seperti baterai atau apapun yang dibutuhkan. Nah, setelah itu ini plastik ya, ini plastiknya nanti akan saya gunakan lagi ya, karena lem baterai bawaan Oppo ataupun merek Vivo maupun Realme itu lemnya itu cukup bagus ya, cukup kuat dan bisa digunakan kembali. Sehingga ini saya rapikan kembali ya plastiknya ke bagian baterainya agar nanti bisa digunakan kembali ya. Oke ya, rapikan ke bagian bawah baterai ya, ini bagian belakang maksud saya ya. Setelah itu kita lepas ya, ini konektor LCD-nya. Nah, karena ini LCD-nya sudah terlepas dari frame-nya atau sudah tidak menempel, tidak jelas ya, karena memang lemnya kering atau memang efek dari jatuh itu tidak jelas, dan saya juga tidak mendapatkan informasi yang pasti dari pemiliknya. Jadi dengan mudah ya saya bisa melepas bagian panel LCD dari casing tengahnya itu tadi ya. Setelah itu jika kita sudah melepas panel LCD dan layar sentuhnya dari bagian casing tengah atau middle plate-nya, itu kita bersihkan ya sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian middle plate-nya ya. Karena lemnya itu memang saya lihat itu sudah
ada beberapa bagian itu yang sudah kering ya. Apakah mungkin penyebabnya memang karena kering itu ya, jadi dia terlepas dari middle frame-nya. Nah, itu tadi saya bandingkan ya antara yang baru dan yang lama panel LCD-nya. Ini saya siapkan untuk ini ya, fleksibel LCD-nya itu sudah ada lem bawaannya ya. Jadi ada double tape yang sudah disiapkan dari pabriknya memang ya. Kita pasang terlebih dahulu, kita buka dulu pelindung dari double tape-nya, lalu kita rapikan fleksibel LCD-nya, kita tempelkan ke bagian belakang LCD-nya ya. Nah, untuk segel-segel ini saya sudah berani melepas karena sebelumnya sudah saya cek ya. Jadi untuk pemasangan LCD saya sarankan buat teman-teman, buat agan-agan semua itu untuk melakukan pengetesan terlebih dahulu ya. Jadi jangan langsung dipasang, tapi tes terlebih dahulu apakah fungsional dari panel LCD dan layar sentuhnya itu berfungsi dengan baik dan normal ya. Nah, lanjut ya, jika kita sudah menyiapkan panel LCD dan layar sentuhnya, ini lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memberikan lem di sekeliling frame ya, atau di sekeliling middle plate dari Oppo F5 nya. Saya menggunakan lem T7000 ya, berwarna hitam. Bisa juga menggunakan lem B7000 berwarna bening ya. Saya berikan secukupnya di sekeliling area middle plate. Lalu langkah selanjutnya kita presisikan atau kita pasang ya LCD dan layar sentuhnya itu menuju middle plate atau frame dari Oppo F5 nya. Kita rapikan, kita presisikan, tekan-tekan sedikit, jangan terlalu keras ya menekannya. Nanti kalau terlalu keras ya bisa pecah lagi atau retak lagi ya. Gunakan perasaan saja untuk memasangnya atau mempresisikannya ya, jangan sampai menggunakan kekuatan yang berlebih. Cukup tekan ya sedikit. Jadi cukup tekan-tekan sedikit, yang penting bisa presisi dan rapi ya. Nah, jika sudah kita presisikan, itu kita pasang konektor LCD-nya ke bagian mesinnya ya. Lalu pasang kembali atau rapikan kembali bagian baterainya ke casing ya, atau ke tempat yang sudah disediakan. Pasang juga konektor baterai ke bagian mesinnya. Lalu pasang plat besi yang untuk melindungi dari konektor-konektornya itu ya. Lalu kunci dengan satu baut yang sudah dilepas di awal tadi ya. Jadi setiap plat itu ada bautnya. Untuk Oppo F5 ini di setiap platnya itu bautnya berjumlah satu ya, cuman satu-satu. Jadi ada dua ya, karena kita tadi melepas dua ya, dua plat besi pelindung. Lalu pasang fleksibel fingerprint atau sidik jari ke bagian mesinnya dan tutup dengan besi yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Ya itu ya, kita pasang kembali, kita rapikan besinya, kita tutup. Kalau untuk yang fingerprint ini plug and play ya, jadi cuman copot dan pasang, tidak dikunci dengan baut ya. Nah, jika sudah, kita rapikan kembali casing bagian belakang atau kita pasang kembali ya bagian casing belakangnya ke bagian badan ponsel ya, atau casing tengahnya itu ya. Ya, jika sudah terpasang bagian belakangnya, kita lanjut ya untuk pasang SIM tray atau slot SIM ya. Lalu nyalakan dan coba kembali fungsional dari layar sentuh maupun LCD-nya. Untuk tampilan saya rasa sudah cukup baik ya. Dia mau mengeluarkan gambar. Ya, ini adalah yang lama ya, yang sebelah kiri itu yang lama, yang sudah rusak. Yang kanan itu yang baru ya. Ya, ini sudah menampilkan menu. Lalu cek bagian-bagian yang lain ya, seperti layar sentuh dan kecerahan layar ya.
pastikan fungsional masih baik-baik saja ya sebelum diberikan kepada pemilik ponselnya ya. Ini kecerdasan layarnya saya coba dia respon ya. Nah, jadi seperti tadi ya teman-teman, akan buat yang ingin ganti LCD dan layar sentuh dari Oppo F5. Jadi sampai di sini dulu video kali ini ya kan. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MBA.